Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, untuk melanjutkan ya penulisan karya ilmiah kita. Nah, kemarin sudah di topik tema judul dan sudah saya periksa. Anda bisa cek di Teams ya. Ya, diberi komentar, semuanya diberikan komentar. Kalau yang sudah oke, oke, yang udah di checklist ya itu oke. Yang belum, yang ada, pokoknya pasti ada pertanyaan. Kalau yang belum ya, udah terlalu luas, ini terlalu umum. Terus untuk apa sih? Nah itu yang harus, yang belum problematisnya. Misalnya ada yang tentang variasi penggunaan, variasi jenis pensil di kalangan mahasiswa untuk apa gitu ya. Nah itu juga harus dilengkapi kalau seperti itu. Ada yang, memang sudah banyak, kemudian saya komentari itu sudah banyak, dibahas ya, misalnya hubungan kesehatan, hubungan kesehatan ya, apa hubungan, kesehatan mental terhadap akademik, nah itu sudah banyak ya. Kemudian ada yang tentang, dampak kafein, terhadap kesehatan, itu juga sudah pasti malah ya, sudah banyak penelitiannya gitu. Nah, yang, masih ada merah-merahnya, yang belum ada yang di-ACC satupun, nah silakan diperbaiki ya, direvisi, dikirimkan kembali. Saya sudah buatkan link, folder revisi topik tema judulnya supaya, eee, topik tema judulnya segera bisa di-ACC, dan Anda bisa mulai ke kerangka dan, lembar kendali ya. Hari ini kita masuk ke lembar kendali dan kerangka. Ada yang menyebutnya kerangka karangan formal dan kerangka karangan topik. Nah, yang sudah oke, misalnya dari 3 itu sudah ada yang oke dan, Anda dengan kelompoknya oke lah ini dilanjutkan, silakan berarti lanjutkan. Kalau masih masih ragu, kayaknya ingin yang belum di-ACC nih, belum di-ACC sama saya, tapi, Anda pengen yang itu, tinggal menambahkan, ada yang tinggal menambahkan sedikit gitu ya. Misalnya mahasiswa mana, kemudian mau di mana, karena belum terbatas ya. Tapi ada juga yang memang tidak menyebutkan tempat, karena saya pikir itu bisa jadi, mungkin eksperimen ya, kalau eksperimen kan tidak tidak selalu di tempat. Misalnya, yang judulnya pemanfaatan kardus ya sebagai bahan baku pembuatan kursi misalnya. Saya pikir itu eksperimen, jadi, tidak tidak perlu ada di mana gitu ya, tempatnya di mana gitu, seperti itu. Tapi kalau eee, yang memang harus terbatas ya, nah itu dibatasi, misalnya mahasiswa mana, kemudian pemanfaatannya itu di mana gitu ya. Eee, ada yang, terlalu umum juga, misalnya pemanfaatan ilmu mesin untuk masa depan yang modern, nah itu terlalu umum. Coba dispesifikan lagi, ada ya dikomentari. Ya silahkan dilihat dan nanti didiskusikan dengan, teman-temannya. Boleh juga nanti ditanyakan, "Bu, ini harusnya seperti apa?" Nah, hari ini kita masuk ke kerangka. Kerangkanya 2 ya, kerangka karangan formal atau kita menyebutnya lembar kendali dengan kerangka karangan topik. Template-nya sudah saya simpan di Edunext. Bentar, saya mana lembar kendali dulu ya. Nah, atau, banyak disebut juga sebagai kerangka karangan formal. Nah, lembar kendali ini jadi pegangan kita selama kita, membuat karya ilmiah ini, menulis karya ilmiah ini. Apa saja yang harus ada dalam lembar kendali? Nah, yang pertama pasti ya, nama kelompok dan anggota kelompoknya, kemudian topik, tema, judul yang sudah di-ACC. Ini, contoh saja ya, misalnya topiknya sampah organik kan. Nah, temanya si sampah organiknya mau diapakan? Oke, mau dimanfaatkan. Jadi, pemanfaatan sampah organik. Setelah itu di judulnya, supaya judulnya juga problematis dan terbatas. Nah, si sampah organik itu mau dimanfaatkan jadi apa? Jadi biogas. Setelah jadi biogas itu untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi warga di mana? Di Desa Tanijaya Sumedang. Nah, ini terbatas. Nah, ini sudah problematis karena kita akan menelitinya, oh si sampah organik yang dijadikan biogas untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi warga. Kan sampah organik itu dimanfaatkannya banyak ya, misalnya ada yang jadi kompos, misalnya ada juga yang jadi apa gitu ya. Tapi tujuannya untuk apa? Nah, ini sudah lengkap. Nah, makanya dia problematisnya ada,
Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi, terus kenapa? Kalau misalnya pemanfaatan sampah organik menjadi biogas di Desa Tani Jaya. Terus kalau udah tahu dimanfaatkan jadi biogas untuk apa gitu ya. Itu yang menunjukkan oh ini problematis atau tidak gitu. Jadi tidak timbul pertanyaan, terus kalau udah tahu buat apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah topik tema judul, kita masuk ke rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Dan ini yang penting memang ada dalam sebuah karya ilmiah. Masalah apa yang mau dibahas gitu ya, itu ada di rumusan masalah. Idealnya rumusan masalah itu mah ada 3 ya. Jadi yang sudah terjadi kondisi saat ini, yang sudah ada apa, kemudian saat ini seperti apa, dan nanti ke depannya akan bagaimana, gitu. Makanya ini memang dari umum ke khusus, dibuatnya. Nah, biasanya memang rumusan masalah karena dia pertanyaan boleh 5W 1H. Hanya kalau, siapa atau di mana, itu kan jawabannya singkat gitu. Nah, sementara itu banyak yang menggunakan, bagaimana, how gitu. Karena ketika kita menggunakan kata bagaimana, jawabannya itu kan, proses ya. Nah, proses dan akan panjang gitu ya, kita akan menjelaskan gitu dibandingkan dengan, apa, siapa gitu ya. Nah, itu lebih singkat, tidak perlu ada penelitian. Tapi kalau dengan kata bagaimana itu kan, ada yang disampaikannya itu panjang, ada proses yang diceritakan gitu ya. Nah, ini mulai dari umum ke khusus. Kita lihat kan dari judul, tentu saja dari judul ya, dan dari tema. Nah, bagaimana pemanfaatan sampah organik di Desa Tani Jaya? Ini yang umum. Jadi selama ini si sampah organiknya itu gimana sih dimanfaatkannya? Nah, terus setelah itu ke pemanfaatan sampah organik jadi biogas. Nah, itu jadi dari umum, dari yang sampah organik secara umum, dia dipakai apa sih, dimanfaatkan sebagai apa? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ketika sampah organik itu dijadikan biogas? Dan yang ketiga, kemudian bagaimana dampaknya ketika dijadikan biogas terhadap ekonomi warga. Nah, 3 hal ini yang akan dijawab dalam penelitian. Kenapa sih Desa Tani Jayanya harus ada di sini? Karena itu yang membatasi. Bisa saja manfaat sampah organik itu di mana-mana juga ada. Misalnya di Kelurahan Gumuru ada, misalnya di Cibangkong ada. Tapi yang akan kita teliti itu cuma yang di Desa Tani Jaya, gitu. Kita nggak tahu kalau di desa yang lain seperti apa. Tapi kalau yang kita teliti ada di Desa Tani Jaya, bagaimana sampah organiknya ketika jadi biogas dan bagaimana dampaknya kepada ekonomi warga. Gitu ya. Itu rumusan masalahnya. Idealnya ada 3. Bu, kalau 2 oke tidak apa-apa. Tapi jangan 1 ya. Nah, jangan hanya 1. Juga jangan terlalu banyak, jangan 7, 8, jangan. Jangan terlalu banyak. Untuk disertasi pun tidak sebanyak itu ya. Gitu. Nah, setelah rumusan masalah itu tujuan. Nah, tujuan ini menjawab rumusan masalah. Dan harus sama, kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuannya juga ada 3. Yang dimaksud menjawab rumusan masalah itu bukan menjawab dengan data ya, tapi si tujuan kita melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya. Nah, apa? Misalnya untuk yang pertama, kita akan menjawab rumusan masalah yang pertama. Kan yang pertama bagaimana pemanfaatan sampah organik Desa Tani Jaya. Maka tujuan penelitian ini kita akan menjelaskan, untuk menjelaskan pemanfaatan sampah organik. Nah, yang kedua sesuai dengan rumusan masalah yang kedua. Boleh kata untuk menjabarkan, memanfaatkan sampah organik menjadi biogas di Desa Tani Jaya. Ketiga, menjawab untuk rumusan masalah ketiga, bagaimana dampak pemanfaatan sampah organik menjadi biogas terhadap ekonomi warga gitu. Jadi kita gunakan kata menjelaskan, menjabarkan, menguraikan, memaparkan. Hindari kata mengetahui. Nah, ya kenapa? Karena kalau untuk mengetahui ya sudah sekedar tahu. Sedangkan dalam penelitian ini kita akan merinci ya, akan menjelaskan lebih dalam karena kan penelitian itu harus mendalam ya, berdasarkan data yang kita dapatkan gitu ya. Jadi gunakan kata boleh menjelaskan, menjabarkan, menguraikan, memaparkan ya. Nah, misalnya merincikan boleh, silahkan. Gunakan kata-kata ini untuk menjawab rumusan masalahnya gitu. Tuh ya di tujuan. Kemudian apalagi? Nah, aspek yang dikaji. Aspek yang dikaji ini juga sama dengan pembatasan masalah. Biasanya banyak juga menyebutnya pembatasan masalah. Di sini kita akan mengkaji hal-hal apa saja yang dibahas dalam karya ilmiah kita.
dari hal yang umum sampai hal yang khusus ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa preteli dari judul. Nah, judulnya kan ini ya. Nah, mulai dari hal yang umum karena ini pemanfaatan sampah organik, misalnya. Jadi, mulai dari pengertian sampah, jenis-jenis sampah itu apa, kemudian ke pengertian sampah organik, pemanfaatannya misalnya ya. Pemanfaatan sampah organik jadi biogas, kemudian karena membahas biogas juga, pengertian biogas, jenis-jenis biogas, karena ada ekonomi juga. Jadi kita pengertian ekonomi itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga karena kita akan ada di Desa Tani Jaya, jadi harus ada gambaran umum Desa Tani Jaya. Nah, kalau misalnya Anda objeknya di kalangan mahasiswa ITB, berarti gambaran umum mahasiswa ITB gitu. Kenapa ini harus ada? Karena bisa jadi di setiap objek itu akan berbeda nantinya. Misalnya ini di Desa Tani Jaya. Kenapa kemudian nanti kita mengambil Desa Tani Jaya? Karena di sana misalnya sampah organiknya banyak dan banyak yang dijadikan biogas misalnya. Nah, itu kan beda ketika misalnya di Desa Tani Mulia misalnya. Desa Tani Mulia ada sampah organik tapi mereka tidak memanfaatkan sebagai biogas misalnya seperti itu ya. Nah, makanya harus ada gambaran umum si objek penelitian kita di mana gitu ya. Nah, baru kemudian di sini dimasukkan rumusan masalah 1, 2, dan 3 ya. Nah, pemanfaatan sampah organiknya di Desa Tani Jaya, pemanfaatan sampah organik jadi biogasnya, kemudian dampaknya terhadap ekonomi warga. Nah, kalau sudah ada aspek yang dikaji seperti ini, nanti kita bisa membaginya untuk bab 2, mana yang masuk bab 2, mana yang masuk bab 3. Bab 2 itu kan tentang teori dasar. Nah, ya, dan bab 3 itu tentang analisis. Oh iya, ada yang pakai analisis ya. Nah, judul tidak usah pakai analisis lagi karena kita pasti akan menganalisis gitu ya. Jadi yang ada analisisnya sama saya dicoretin ya. Tidak usah pakai analisis, langsung saja ke pemanfaatan misalnya, ke perbandingan. Nah, kalau perbandingan apa dengan apa itu untuk apa gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini jadi nanti yang kuning ini, nah tentang pengertian jenis manfaat misalnya itu masuk ke bab 2, masuk ke bab teori dasar dan mulai gambaran umum sampai isi di rumusan masalah itu ini nanti akan masuk ke bab 3, bab analisis gitu ya. Jadi kalau si aspek yang dikajinya kita sudah betul, nah kita sudah bisa memetakan nanti, oh ini masuk bab 2, ini masuk bab 3. Ini memudahkan ketika kita membuat kerangka karangan topik yang seperti daftar isi itu. Begitu ya. Nah, ini aspek yang dikaji. Kemudian, nah dari judul yang kita ambil tadi, nah bagaimana cara kita mendapatkan datanya? Nah, sumber datanya kita mau pakai apa nih? Nah, ada pertama pasti studi literatur ini pasti ya, karena kita akan mencari referensi dari internet, nah dari buku, dari koran dan lain-lain silahkan ya. Nah, kemudian sumber primernya kita dapat dari mana? Misalnya pakai, oh saya mau pakai wawancara, mau pakai kuesioner, mau pakai eksperimen, mau observasi. Nah, silahkan. Jadi setidaknya sumber data itu minimal ada 2 ya. Studi literatur, satu lagi terserah itu bergantung nanti topik, tema, dan judul Anda apa ya. Ini boleh wawancara, kuesioner, eksperimen, observasi, studi kasus misalnya. Silahkan ya. Di sini belum dijelaskan sih wawancaranya pada berapa orang, kuesionernya berapa. Hanya disebutkan saja pertama studi literatur pasti, yang keduanya apa? Mau kuesioner, mau wawancara gitu ya, mau eksperimen atau observasi atau yang lainnya silahkan. Nah, setelah itu daftar pustaka nih. Nah, daftar pustaka Anda mencari referensi untuk menyusun karya ilmiah itu dari mana saja. Nah, daftar pustaka minimalnya 5 ya. Nah, silakan ini kalau buku penulisan seperti ini nanti sebetulnya ini tuliskan saja, nanti kan di bab tentang plagiarisme ya, tentang pengutipan kita akan bahas juga tentang daftar pustaka. Apalagi nanti mendalam di pelengkap akhir ya. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai dari rumusan, kemudian tujuan, aspek yang dikaji, sumber data, daftar pustaka, Anda buat kolom seperti ini ya, 6 kolom ini. Nah, kolom ini sebagai progres laporan kerja Anda. Nah, sudah sampai mana sih kalian mengerjakan karya ilmiahnya? Kalau sudah sampai pelengkap akhir berarti sudah selesai ya.
Topik tema judul, nah yang kemarin nih, kalau yang sudah ACC, ini nanti kolom yang kosong ini untuk tanda tangan saya ya. Saya tanda tangan beri tanggal. Nah, ini untuk topik tema judul yang kemarin sudah selesai. Nah, ini untuk kerangka karangan. Oke, setelah kerangka karangan ke bab 1, setelah bab 1 bab 2, kemudian ke pelengkap awal dan pelengkap akhir. Kalau sudah selesai di sini, ya berarti itu sudah selesai karya ilmiahnya ya. Nah, ini makanya disebut lembar kendali karena ini sebagai apa ya, lembar yang menyatakan progres kerja Anda sampai mana dan juga sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Nah, si rumusan masalah, tujuan, aspek yang dikaji, sumber data ya. Nah, kalau kita sudah selesai ini di lembar kendali ini, nanti ketika masuk di bab 1 itu tinggal menambahkan beberapa hal ya, karena sudah di sini sudah ada. Nanti kita tinggal pindahkan, di bab 1 tinggal pindahkan seperti rumusan masalah, tujuan, aspek. Nah, nanti studi apa sumber data itu masuk ke metode dan teknik penelitian gitu ya. Tinggal menambahkan sedikit nanti sistematika dengan latar belakang dan juga apa? Bukan hipotesis. Ada yang tentang saya lupa ya. Nah, satu hal di situ. Nah, itu ya. Nah, ini berkaitan dengan lembar kendali. Jadi nanti yang sudah ACC, kalau misalkan tiga-tiganya nih Bu di ACC, silahkan pilih mau yang mana yang dikerjakan. Mau yang mana yang akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kemudahan mendapatkan data dan juga waktu pengerjaan yang 2 bulan. Ya, 2 bulan itu harus sampai selesai gitu, sampai dikumpulkan. Begitu. Oke, ini lembar kendali. Ada yang akan ditanyakan dulu untuk lembar kendali? Jelas? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjut ke kerangka. Nah, ini kerangka. Nah, kerangka karangan ini sama seperti eh, daftar isi ya, hanya memang belum ada halamannya. Itu yang membedakan kerangka karangan topik dengan daftar isi ya. Kalau daftar isi sudah ada halaman, nomor-nomor halamannya. Kalau ini belum. Nah, untuk kerangka karangan yang ada di bab 1 dengan bab 4 itu pasti sama. Jadi begini, karya ilmiah itu minimal ada 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 analisis, bab 4 simpulan dan saran. Nah, kalau yang eksperimen itu biasanya ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 metode penelitian, karena dia pasti metodenya lebih panjang untuk menjelaskan ya harus ada alat dan bahan, langkah kerja segala macam jadi di bab tersendiri. Kalau yang tidak eksperimen itu cukup 4 bab karena nanti metode ada di bab 1 ya, metode dan tekniknya ada di bab 1. Kemudian bab 4-nya baru analisis dan bab 5-nya baru simpulan dan saran. Nah, bab 1 dengan bab terakhir, bab simpulan itu sama subbabnya sama ya. Jadi apapun penelitiannya, apapun topik tema dan judulnya, isi subbabnya sama. Nah, mulai dari latar belakang dan rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penulisan, anggapan dasar, nah, kemudian hipotesis, metode dan teknik pengumpulan, juga sistematika. Nah, untuk di kerangka cukup poin-poin yang seperti ini. Nah, jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Nanti ini dijelaskannya di mana? Dijelaskannya nanti di bab 1 ya. Karena kalau di kerangka dia hanya poin. Hanya poin-poin 1.1, nah itu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan antara subbab dengan sub-subbab penulisannya. Nah, ya. Kalau subbab, nah ini subbab itu ini kan judul bab itu kapital semua. Kemudian judul bab pakai angka Romawi ya, jangan pakai angka Arab. Pakainya angka Romawi. Nah, ini judul bab. Nah, setelah judul ada subbab. Ini subbab. Ini subbab ya. Nah, subbab itu berisi apa? Nah, subbabnya bergantung. Hanya penulisannya nanti kalau untuk subbab dia kapital di setiap kata kecuali konjungsi ya, kecuali konjungsi dan kata depan dia kecil. Tapi yang lainnya kapital. Sedangkan kalau subbab, nah ini nih sub-subbab, ini anaknya bab, anak-anaknya subbab ya. Sub-subbab dia kapital hanya di awal. Gitu. Itu nanti yang membedakannya ya. Dan
Untuk karya ilmiah itu hanya diperbolehkan hanya sampai 3 ya angkanya, 1 Jadi nggak boleh lagi 1 nah terus semuanya ya. Jadi hanya, sampai 3. Kalau misalnya nanti ada perincian lagi, misalnya Anda ada perincian lagi, subbab, nah itu, mulai kita gunakannya, eee, yang, perincian, mau pakai angka ataupun huruf gitu ya. Tapi untuk 1.1 titik satu, nah subbab hanya sampai subbab. Jadi tidak lagi kalau dulu waktu zaman saya bikin skripsi itu sampai subbab, oh banyak sekali ya sampai merepel jadi cuma segini gitu tulisannya enggak. Nah ini, semuanya sama untuk yang bab pendahuluan, isinya seperti ini ya. Bu, kalau yang eksperimen pakai hipotesis, kalau yang bukan eksperimen pakai hipotesis enggak, kalau yang bukan eksperimen, opsional boleh pakai hipotesis, boleh tidak. Tapi kalau yang eksperimen dia, harus pakai hipotesis karena dia akan membuktikan data ya, gitu. Isinya ini semua sama, tidak perlu diganti ya, tidak perlu dibeda-bedakan dan yang terakhir itu yang sama itu simpulan dan saran. Nah, begini ya. Ini simpulan dan saran. Ini pasti sama, makanya bab 1 dengan bab terakhir itu subbabnya sama. Nah, yang berbeda tentu saja nanti di bab 2 dan bab 3. Bab 2, teori dasar, topik Anda apa? Jika tadi topiknya sampah organik, maka teori dasar sampah organik. Mulai dari pengertian, ya tadi ada pengertian, ada jenis, ciri, bahan, fungsi, perkembangan, pemanfaatan misalnya. Itu masuk di teori dasar bab 2. Makanya tadi kalau di lembar kendali, di aspek yang dikaji itu tinggal pindahkan, mana yang bab 2 tinggal pindahkan ke sini, mana yang bab 3 tinggal pindahkan ke sini, ke bab 3. Nah, untuk bab 3 analisis judul lengkap Anda apa? Nah, misalnya tadi analisis judul lengkapnya pemanfaatan sampah organik menjadi biogas sebagai terhadap apa tadi? Lupa. Oh, untuk meningkatkan ekonomi warga. Nah, untuk meningkatkan ekonomi warga di Desa Tandijaya misalnya begitu. Nah, 3.1 itu gambaran umum, misalnya Desa Tandijaya letak geografisnya misalnya apa, silakan yang berkaitan dengan objek penelitian Anda, misalnya kalau di kalangan mahasiswa ITB, ya berarti gambaran umum mahasiswa ITB, misalnya jumlahnya ada berapa, dari mana saja gitu ya. Nah, itu silakan dicantumkan di sini dan masukkan setelah gambaran umum itu masukkan rumusan masalahnya gitu. Tadi kan sudah ada di lembar kendali kita rumusan masalahnya apa, yang 3 itu silakan pindahkan ke sini gitu. Nah, makanya kenapa jangan pakai analisis lagi di judul, karena di sini bab 3 kita akan menganalisis ya. Jadi kalau judulnya ada analisis jadi analisis ya gitu. Nah, itu ini bab 3, kemudian bab terakhir bab 4. Nah, ini bergantung nanti si bab 2 dan bab 3 itu ya bergantung pada topik, tema dan judul masing-masing. Nah, itu ya. Itu yang berkaitan dengan kerangka dan juga lembar kendali, kerangka karangan formal dan kerangka karangan topik. Nah, untuk Anda yang sudah oke, yang ada ACC-nya, kemudian juga sudah memang itu yang akan dilanjutkan, nah tugas selanjutnya untuk membuat kerangka dan juga lembar kendali ya. Begitu, yang belum selesai, yang belum ada ACC berarti harus perbaiki dulu, gitu. Oke, silakan. Sampai sini ada yang akan ditanyakan? Bu, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Siapa? Gibran ya? Ya udah saya dulu ya. Kan, tadi kan ada pemilihan judul ya, Bu, Mhm, dari 3 itu. mhm. Nah, sebenarnya, kami agak bingung nih mau milih judulnya, antara milih yang lebih mudah atau yang berhubungan sama jurusan, Bu. Kan kalau misalkan berhubungan sama fakultas atau jurusan itu kan pasti bakal lebih susah kan, misalkan kayak wawancara tuh harus sama yang benar-benar ahli gitu. Mhm. Nah, sebenarnya lebih bagus yang cari yang mudah tapi nggak ada hubungan sama jurusannya atau, hubungan sama jurusan tapi susah gitu? Bukan apa jurusannya susah. Yang mudah dan berhubungan dengan jurusan. Ya, ya tentu saja, kalau kalau saya sih, kalau saya, ya pasti, memilihnya yang memang berhubungan dengan jurusan. Supaya apa? Supaya nanti juga, apa yang kita lakukan ini kan
jelas, dan ilmu yang sedang kita ambil ini, ilmu yang sedang kita pelajari juga dapat digunakan gitu dalam penelitian ini. Gitu sih. Dan juga track record nantinya ya. Oh, ini tuh oh, udah mahasiswa FTMD, makanya si penelitiannya berkaitan dengan FTMD misalnya begitu. Itu kan nanti ada di riwayat hidup di pelengkap akhir. Gitu sih Gibran. Baik, terima kasih Bu. Heeh. Tapi jangan juga yang terlalu sulit ya, sampai 2 bulan nggak beres gitu ya. Tapi dikira-kira yang memang bisa selesai dalam jangka waktu 2 bulan. Oke, mangga ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Ya, gimana Li? Ali? Mm-mm. Unggah lagi di Teams. Saya sudah buatkan yang revisi topik tema judul. Nah, silakan unggah di situ supaya nggak kemana-mana gitu. Kalau japri ke saya suka nggak kebaca, dan ya itu tuh nanti teh kelewat gitu ya. Mohon maaf, sayanya suka agak-agak ini. Itu silakan di Teams sudah saya buat. Nah, di tim sudah saya buat nih revisi topik tema judul, jadi silakan nanti dikumpulkan di sini. Yang sudah ACC tugasnya silakan masukkan di kerangka karangan. Nah, mudah-mudahan secepatnya ya. Jadi pekan depan kerangka karangan itu sudah bisa di apa? Ya di ACC juga ya, di ACC juga. Nah, yang revisi topik tema judul saya tunggu sampai malam lah ya, sampai malam hari karena besok libur, mudah-mudahan bisa saya cek jadi besok. Gitu. Ya, masukkan aja di sini yang revisi. Oke, sama-sama Ali. Yo, ada lagi? Tidak ada? Oke, sip. Tidak ada lagi yang akan ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, template-nya sudah ada di Edunext ya. Nanti silakan diunduh dan nanti tinggal ganti-ganti sesuai dengan topik tema judul Anda ya. Bu, saya izin nanya Bu, Oh, iya, gimana besok nih? emang ada libur ya Bu? Enggak, saya libur. Saya libur ngajar. Oh, Saya libur ngajar. Jadi oke Bu. lebih luang kan waktunya untuk meriksa gitu. Pekan kemarin karena ada acara di desain, magister desain, jadi saya nggak libur. Kalau sekarang karena memang besok tuh libur, jadi bisa saya cek-cek ya, gitu. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Oke, tidak ada. Bu, izin bertanya Bu. Ah ya, gimana Robi? Kalau misalnya judul sama yang lainnya udah di ACC Bu, itu nggak perlu upload revisi ya Bu? Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Kalau ada yang sudah di ACC dan memang Anda ingin lanjutkan membuat itu ya, penelitiannya itu, langsung berarti bikin kerangka karangan topik dengan lembar kendali. Itu Robi ya. Oh, siap Bu. Masih banyak Bu. Sip, sami-sami. Yuk, ada lagi? Tidak ada? 1, 2, 3. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti pertemuan tetap mainnya sampai di sini. Silakan lanjutkan dengan diskusi ya, karena waktu masih panjang, baru setengah jam ya. Silakan lanjutkan dengan diskusi yang belum ACC, silakan perbaiki ya. Nah, perbaiki dan dikumpulkan, segera dikumpulkan di foldernya revisi yang sudah ACC dan ingin melanjutkan dari salah satu itu, silakan berarti lanjut ke kerangka karangan topik dan lembar kendali. Nanti yang revisi juga kalau sudah ACC dari saya, silakan lanjut ke kerangka karangan topik dan lembar kendali ya. Jadi pekan depan lembar kendalinya sudah ada, kerangka karangan juga sudah ada. Pekan depan kita akan masuk ke bab 1 gitu. Cepet amat ya Bu. Ya, begitu ya, seminggu lah ya, seminggu. Oke, itu saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, salam sehat selalu. Mulai mulai luring lagi ya pekan depan ya. Yang mata kuliah lain untuk TPB belum tahu saya ya. Ya, tetap sehat, jaga prokes kalau mau pergi-pergi kemanapun ya. Dan semoga sehat selalu.
Kalau tidak ada lagi akan ditanyakan, kita tutup saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Sip. Terima kasih, Terima Bu. kasih.